Halo, perkenalkan kami dari bagian full stack kelompok 8. Pertama ada saya Muhammad Rifki Nur A'la dan teman saya. Davin Yuan. Di sini kami akan menjelaskan tentang kode-kode yang kami gunakan dan teknologi yang kami gunakan serta sebagainya. Yang pertama ada teknologi yang digunakan. Pertama, kita ada HTML, CSS, JavaScript, dan kita juga ada menggunakan library EOS, Sweet Alert, dan Font Awesome. Untuk BA servernya kita pakai PHP dan library-nya PHP Mailer. Dari sisi front-end, kami menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript sebagai fondasi tampilan webnya. Kami juga memakai beberapa library seperti JS, EOS untuk animasi saat scroll, Font Awesome, dan Sweet Alert untuk pop-up notifikasi yang menarik. Semua itu kami rangkai agar pengguna dapat mengalami pengalaman visual yang menarik dan responsif. Nah, selanjutnya pada bagian konsultasi pada user pada saat ingin melakukan konsultasi pada customer service, nantinya pada tombol hubungi customer service, user akan diarahkan atau diredirect ke nomor WhatsApp atau link WhatsApp yang sudah ditentukan oleh adminnya. Lalu selanjutnya pada bagian kontak us, jika user mengisi dan submit, maka datanya dikirim melalui backend, melalui jQuery atau Ajax di server. Lalu kita di sini menggunakan PHP Mailer untuk mengirim email ke admin. Jadi admin nggak langsung bisa tahu gitu kalau ada pesan baru dari pengguna. Nah, untuk script PHP Mailernya sini. Jadi ini hanya buat simulasi dummy aja ya. Jadi kalau misal mungkin realnya nanti si admin atau si email yang bakal digunakan untuk terkirim ntar bakal bisa digunain di sini. Jadi nanti ntar bisa di setting email sama password SMTP emailnya. Nah, kesimpulannya di sini sini tim full stack bertanggung jawab untuk memastikan interaksi antara pengguna dan sistem berjalan sesuai dengan logik webnya, mulai dari tampilan, form, animasi, interaksi hingga proses pengiriman data ke email atau WhatsApp. Jadi semuanya itu all handle on the client on the server. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik. Jadi, kami dari bagian UI UX dari kelompok kami, yang pertama ada saya Hasnadi Bakatami dan partner saya Rafli Hidayata. Di sini pertama kita tampilkan dulu flowchart atau alur dari website kita. Jadi yang pertama itu kita mulai dengan start, kemudian pengguna membuka website CleanFix. Nah, kemudian pengguna akan langsung melihat halaman hero section. Jadi tampilannya seperti ini. Ini bagian hero section. Sini seperti ini. Ini merupakan tampilan landing page dari website CleanFix. Di sini, kami ingin langsung menyampaikan tujuan utama layanan kami kepada pengguna secara jelas dan menarik. Dengan headline "Hi, welcome to CleanFix", pengguna langsung diarahkan untuk mengenal layanan kami sebagai platform home service yang menyediakan jasa seperti pembersihan, perbaikan, hingga jasa angkut barang. Tombol pilih paket layanan ini disediakan sebagai call to action agar pengguna bisa langsung menjelajahi pilihan layanan yang tersedia. Selanjutnya, halaman About Us menampilkan informasi detail mengenai siapa kami dan layanan apa saja yang kami tawarkan. Kami juga menambahkan elemen visual berupa foto pekerja dan aktivitas mereka untuk menciptakan kesan profesional dan meyakinkan. Bagian ini menjelaskan bahwa CleanFix tidak hanya ditujukan untuk satu segmen, tapi untuk siapa saja mulai dari ibu rumah tangga, pekerja sibuk, hingga anak kos. Pada bagian Our Service, kami membagi layanan utama kami menjadi 3 kategori, yaitu cleaning service, perbaikan dan maintenance, dan jasa angkut barang.
Masing-masing layanan ditampilkan dengan icon dan deskripsi singkat untuk memudahkan pengguna memahami pilihan yang tersedia. Biasanya dibuat untuk sistem grid yang rapi agar nyaman dilihat di berbagai ukuran layar desktop maupun mobile. Selanjutnya, di halaman ini pengguna dapat melihat berbagai jenis layanan yang kami tawarkan secara lebih detail, lengkap dengan deskripsi layanan, harga, serta tombol order di setiap paketnya. Desain halaman ini dibuat agar informatif, namun tetap simpel sehingga pengguna bisa dengan mudah membandingkan layanan dan memilih sesuai kebutuhan mereka. Ketika pengguna menekan tombol order, mereka akan langsung diarahkan ke halaman form pemesanan. Di form ini, pengguna tinggal mengisi data seperti nama, tanggal pemesanan, nomor WhatsApp, jam yang dipilih, alamat, keterangan tambahan, serta layanan yang diorder. Tujuan dari alur ini adalah menciptakan user flow yang cepat dan efisien, sehingga pengguna bisa memesan layanan hanya dalam beberapa langkah tanpa kebingungan. Kemudian dari halaman hero section akan masuk lagi ke halaman beranda, daftar layanan, dan timeline. Kemudian ini halaman yang dimaksud. Ini menampilkan layanannya, terdapat apa saja yang kita sediakan pada website kita. Nah, kemudian alur selanjutnya dari flowchart, pengguna memilih order sekarang. Misal nih, pengguna mengeklik tombol kuning order sekarang ini. Maka akan muncul form pemesanan layanan. Seperti itu ya. Ini pengguna memilih order sekarang, maka kalau sudah mengeklik tombol order sekarang, maka akan ditampilkan form pemesanan layanan. Atau misal dari halaman hero section, itu diklik pilih paket layanan, maka pengguna akan langsung ditunjukkan pada halaman daftar-daftar layanan yang kita sediakan dan tertera pada website kita seperti ini. Nah, setelah pengguna melihat form pemesanan layanan, alur selanjutnya yaitu pengguna mengisi form pemesanan layanan, di mana nanti kalau sudah diklik kirim akan lanjut ke WhatsApp, di mana kalau berhasil atau lanjut ke WhatsApp yaitu iya masuk ke WhatsApp, di mana kalau tidak kirim dan lanjut ke WhatsApp maka pengguna akan kembali ke website kita dan ditampilkan halaman client review dan customer service seperti ini. Misal dari order layanan, ini kan form pemesanan layanan. Nah, kemudian semua data ini misal sudah diisi ya, sesuai data pengguna website, kemudian kirim dan lanjut ke WhatsApp, maka pengguna akan langsung masuk ke aplikasi WhatsApp. Kalau pengguna memilih untuk tidak, pengguna akan lanjutnya kembali ke website kita di halaman client review ini. Jadi di sini ada juga halaman client review, di mana para klien atau pengguna website dan jasa pada CleanFix ini itu memberikan komentar dan review-review mereka. Contohnya misal ini, Pak Bara, seorang pengusaha tekstil. Pelayanan dari CleanFix benar-benar memuaskan. Ya, seperti itu. Nah, itu review-review dari para pengguna jasa CleanFix ini akan ditampilkan di halaman client review ini. Kemudian halaman selanjutnya itu customer service, di mana kalau di flowchart dijelaskan halaman client review dan customer service. Kemudian selanjutnya itu menampilkan link ke WhatsApp. Nanti dia akan masuk ke WhatsApp atau kembali ke halaman pada website. Jadi contohnya seperti ini. Kali ini hubungi customer service. Maka pengguna akan diarahkan atau masuk ke link seperti ini atau continue to chat WhatsApp gitu. Nah, kalau enggak, ya berarti dia lanjut ke halaman pada website kita yang dimana ada pertanyaan umum, our location, contact us. Seperti ini.
halaman pertanyaan umum, our location, contact us, dan our blogs. Nah, kemudian pada halaman contact us ini, para pengguna mengisi data seperti nama, email, alamat, seperti itu, dan di flowchart dijelaskan, ketika pengguna menekan tombol kirim, maka pengguna akan menerima data via post, di mana jika nanti datanya valid, itu menampilkan pesan sukses pada pengguna. Namun ketika datanya tidak valid, akan menampilkan pesan validasi gagal kepada pengguna. Jadi misalnya, kita isi, bla 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 bla. Nah, akan ditampilkan seperti ini, di mana pesan gagal dikirim. Coba lagi ya, berarti ini datanya gagal disimpan, atau data tidak valid, menampilkan pesan validasi gagal kepada pengguna. Kemudian mengatur konfigurasi SMTP dan konten email, validasi data ketika email berhasil dikirim, akan lanjut ke menampilkan pesan kesalahan kepada pengguna. Namun ketika email tidak berhasil dikirim, menampilkan pesan validasi gagal kepada pengguna. Jadi kalau di website kita baru ditampilkan kalau kan ini belum benar-benar sebuah website. Jadi ini kita membuat website sebagai gambarnya, dimana kalau emailnya berhasil dikirim, yang muncul adalah pesan kesalahan kepada pengguna seperti ini tadi. Ini membuktikan bahwa sebenarnya emailnya berhasil dikirim. Namun, karena ini adalah website, dalam kutip, adalah tiruan website atau bukan website sesungguhnya, maka kita buat ketika berhasil akan dimunculkan seperti itu, namun ketika tidak berhasil akan validasi gagal kepada pengguna. Kemudian yang paling bawah, ini adalah all our blogs, baca lengkap, maka nanti gambarannya akan kita tampilkan berita-berita mengenai topik yang dituliskan di sini. Nah, kemudian ini di footernya pada website itu ada quick link, service, help, dan support. Misal kita klik service, maka ini akan cepat dan langsung memunculkan pada halaman service, our package, our service, di layannya tersedia apa aja. Jadi begitulah gunanya quick link pada footer kita. Misal juga ini service perbaikan atau maintenance akan dimunculkan ke sini. Kemudian kita mau pilih yang mana. Dan di sini juga ada our location, di mana akan muncul map seperti ini. Nanti pengguna bisa mengklik dan melihat pasti di mana lokasi tempat jasa kami berada. Seperti itu. Baik, yang dari kelompok kami. Itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sekiranya ya ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Stop.